Jadi kita punya beberapa situasi yang menurut gua terjadi. Anak muda itu nggak bisa beli rumah, inflasinya itu tinggi sekali. Sekarang kita gajinya nggak naik-naik dan mereka nggak bisa beli apa-apa. Nah, dan kalau teman-teman lihat ini kayak yang gue bilang tadi di awal, akan gue gambarin sampai akhir ya. Perjalanan dan kurs awal kita ya, itu kita nggak usah ngomong yang dari ori deh. Kalau dari ori kejauhan, kita bilang dari rupiah 3,80, sekarang 17.600. Itu nilainya hilang 90,9978 ya. Jadi rupiah, kalau kalian cuman beli rupiah dari dulu, dari kurs awal kalian hidup tahun segini, itu nilai kalian hilang 99,9978, hilang semua basically ya. Uang kertas itu fana. Kenapa? Karena nilainya hilang 99,9978. Maukah kalian pegang sesuatu yang nilainya 99,9978 hilang dalam waktu 77 tahun? Kalian harus terbuka matanya dan harus jeli dalam melihat peta ekonomi. Orang ibaratnya orang miskin, itu mereka cuma nyimpennya uang. Ya, mereka simpen uang, mereka nabung uang. Akibatnya mereka tambah miskin terus dan jadi kemiskinan struktural. Karena kenapa? Gamenya itu dicurangin gitu. Uang kalian hilangnya segini. Ya, kita bisa melihat dari dulu ya. 1949, 3,80, 400, 625, 970, 1350, 2650. Ini puncaknya 98, 9000 lagi waktu zaman Habibie. Ibaratnya 12.000 ya kan, dia coba waktu itu ini dicoba distabilin nih sama Habibie. 12.000, 16.600, sekarang 17.600. Ini ntar naik lagi, trennya kan begini ya teman-teman. Jadi jangan kaget suatu saat ini sampai 2030 nih uang kita udah 20.000 plus ya. Karena memang trajektorinya seperti ini. Mas 5.000 tahun tuh nggak pernah jadi nol ya. Tidak bisa dicetak oleh pemerintah, volatilitas rendah ya. Kerajaan tuh, empire tuh runtuh, mata uang tuh punah, tapi emas selalu tetap ya hold value dari nilainya. Berbeda dengan rupiah yang bisa diterbitkan ibaratnya kapan aja, bisa diintervensi kapan aja. Kita harus fokus kepada kebijakan-kebijakan orang yang kita nggak ngerti pikirannya seperti apa. Dan ibaratnya Bitcoin, ini kalau ini favorit gue pribadi ya, aset digital yang punya properti yang mirip seperti emas ya. Karena kenapa? Supply-nya cap di 21 juta. Sekarang orang yang skeptis ketika 76.600 udah mulai nanya, ini gimana ya caranya belajar Bitcoin itu seperti apa? Udah banyak ya, yang tadinya dulu 3 tahun lalu mungkin skeptis. Karena kenapa? Kalau kalian lihat Bitcoin ke IDR itu naiknya masih naik sekarang. Karena itu rahasianya, itu yang dipakai sama orang-orang di Turki, di Argentina, di Venezuela ketika negaranya mengalami inflasi yang tinggi sekali. Jadi supply-nya dikunci matematika, maksimal 21 juta selamanya, nggak bisa dibekukan ya. Dan return historis paling tinggi dalam 15 tahun terakhir. Ini adalah aset terbaik ya. Selama 15 tahun terakhir, 15 sampai 16 tahun terakhir, ini aset literally aset terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan ini yang dibeli sama pemerintah-pemerintah di Abu Dhabi, ini yang dibeli sama orang-orang di Dubai. Kalian ke Hong Kong ya, kalian ke Switzerland, itu semua orang banyak yang udah percaya.